Mari kita simak bersama-sama tentang budaya positif di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Bu Hajah Fitri Gusari, juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang telah meluangkan waktu untuk berkumpul di tempat ini. Yang pertama mungkin saya terima kasih Ibu kepada Ibu Kepala yang telah rela menerima usulan, saran, dan minta kesempatan kepada Ibu untuk memberikan waktu, dan alhamdulillah Ibu tidak terlalu sulit untuk memberikan waktu. Bukan terlalu sulit untuk diatur, bukan. Ibu sudah betul-betul kerelaannya Bu untuk memberikan kemudahan bagi kami dan bagi guru-guru yang lain tentunya yang selama Ibu dan Bapak, karena pengajar praktik dan fasilitator nanti hanya menerima laporan dalam bentuk di video minimal 1 jam ya. Jadi saya standby video dan pendekatannya menghitungan teori saya hanya 5 menit atau 10 menit nanti menyampaikan pengantar, keyakinan kelas dan segitiga restitusi, kemudian kita akan mempraktikkan. Makanya saya telah membawa media, kertas post-it, kemudian ini ada segitiga restitusi, kemudian ini ada tiga kertas plano. Itu aja mungkin media yang mendukung pada penyelenggaraan kali ini. Ibu, saya ingin tutup ya. Sebetulnya ini banyak tentang budaya positif di sekolah, tetapi yang ingin titik berat yang saya share atau saya bagikan ke Bapak dan Ibu adalah tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Baik, kita akan melihat apa itu budaya positif. Budaya itu kan sudah tahu ya, budaya itu apa arti budaya? Biasanya hubungannya dengan apa ya? Kebiasaan, betul. Jadi budaya itu ya ini. Arti budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi intinya dari ini 3 hal sebetulnya. Nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan. Jadi kebiasaan yang dilaksanakan oleh kita warga sekolah, baik kepada guru maupun siswa maupun itu, semuanya kebiasaan itu sebetulnya harus bersumber pada keyakinan dan nilai-nilai. Nah, bagaimana kita akan memahami budaya positif? Apa itu nilai keyakinan? Apa itu kebiasaan-kebiasaan? Nah, nanti kita akan lihat pada slide berikutnya. Bapak dan Ibu, ini sebetulnya pembahasan tentang budaya positif. Ada 8 pembahasan, mulai perubahan perilaku belajar, disiplin positif, hasil dan kemudian udah nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi manusia, posisi kontrol, guru dan keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Ini cakupan tentang budaya positif. Tetapi yang akan kita praktikkan sekarang adalah yang nomor 7 dan nomor 8 tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Baik, kita mulai sekarang. Keyakinan kelas. Ini pertopaan sedang menangkrim. Kira-kira apa nih keyakinan kelas? Ayo. Keyakinan kelas apa? Satu upaya ya. Upaya ya. Dari pedoman. Oh, jadi upaya sebagai pedoman. Pak Nasir, upaya menjadi pedoman ya. Barangkali Pak Nasir ada tambahan. Betul. Kira-kira ya. Kira-kira aja Pak Nasir lah. Apa kira-kira keyakinan kelas? Boleh misalkan hafal lah, bebas gitu. Mungkin Ibu Ika apa dulu? Ya Mama, Ibu Ika mau boleh atau Pak Nuri masuk? Ada nggak punya pendapat yang lain kemudian? Keyakinan kelas apa kira-kira? Harapan. Nah, harapan. Sebagai pedoman, harapan. Ada lagi barangkali? Enggak. Ya. Nah, kesepakatan yang dari satu kelas itu pedoman, harapan, kesepakatan. Barangkali ada. Kita satu lagi ada. Dia dari pendapat yang prinsip yang seperti oleh guru dan siswa. Nyambung kan ya? Baik. Ya mampu, Ibu. Ya, Bu, barangkali Bu. Yang pendapat Pak Budi ya, Pak Budi, ya, yang diyakini akan membawa suasana kelas itu menjadi kondisi. Iya. Jadi harapan, kesepakatan yang berupa
yang isinya ada pedoman-pedoman yang diyakini bisa membuat relasi itu kondusif. Betul Bu? Jadi kepada Ibu, ini mungkin kesimpulannya kepada Ibu, ya. Jadi nilai-nilai kayak kebajikan yang diyakini untuk tadi Bu oleh Mas Maludi untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif. Jadi nilai-nilai kebajikan ini diyakini oleh semua kelas, harus sepakat, betul sepakat. Nah, untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu kan dari dalam dan luar, dalam ya, dan budaya positif di kelas yang tadi, budaya positif di kelas. Nah, kepada Ibu, ini pengertiannya. Sekarang nilai-nilai kebajikan. Nah, ini ada titik tekannya ya. Nilai-nilai kebajikan yang dia kayak gitu, apa saja kira-kira? Nilai-nilai di kelas biasanya kan 1 kata, 2 kata gitu. Buatlah nilai kebajikan apa? Tertib, betul. Disiplin. Kepercayaan kebersihan. Ada etika. Etika. Nah, nah, apa yang Pak Ibu katakan ya ini betul barusan. Disiplin, ketaatan, kepatuhan, kebersihan, kepastian, toleransi, mandiri, kerjasama atau gotong royong, peduli, kasih sayang, perhatian, keamanan, keselamatan dan lain-lain. Inilah nilai-nilai. Ini bukan rangkaian kata-kata kesepakatan, tapi nilai-nilai dalam kesepakatan nanti kita akan praktikkan. Di manakah kita meletakkan nilai ini? Nanti di manakah kita meletakkan kesepakatan kelas? Jadi inilah nilai-nilai. Sebetulnya banyak, termasuk nilai-nilai yang itu yang P5, P3 itu Bu. Jadi yang ada di kopi baca sila yang kami termasuk 3. Nah, nanti sekarang kita coba kepada Ibu. Kita mempraktikkan sekarang langsung Bu. Jadi langkahnya sebenarnya ada 7, tapi oleh saya istilahnya disarikan ataupun diperes ya kan, menjadi 3. Kita akan mempraktikkan sekarang 1, 2, 3. Namanya sesuainya ada 1, 2, 3. 1 berdiskusi membutuhkan peraturan-peraturan yang perlu dilakukan kelas. Kita nanti Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, karena ini ada 10 orang sudah dengan Ibu, kita diberi kesempatan kepada Ibu untuk menulis 1 kalimat tentang peraturan. Nah, di sana nanti disimpan di bawah peraturan kelas, ditempel nanti pakai kertas post-it. Setelah itu yang kedua, dari kata-kata ini kita lihat mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Kalau ada kata tidak, nanti kita hilangkan tidaknya. Atau misalnya kalimat-kalimat ini yang tidak ada kata tidak, tapi mungkin perlu diluruskan atau perlu diperhalus gitu ya. Makanya di lama yang kedua, dan yang ketiga, nah ini mengoneksikan, menjadikan peraturan-peraturan ini dengan nilai-nilai yang tadi, menghubungkan peraturan yang Bapak Ibu buat, kalimat-kalimat positifnya, kemudian kita koneksikan dengan nilai kebajikan. Maka muncullah yang namanya nanti keyakinan kelas. Keyakinan dari tanggal yang ketiga inilah sebetulnya yang harus diketik dan ditempel di kelas itu. Nah, jadi judulnya keyakinan kelas gitu kita. Baik, mari kita praktikkan tentang keyakinan kelas ini. Yang pertama kepada Ibu, silakan diupayakan tidak sama ya. Bapak dan Ibu silakan 1 orang 1 menulis ininya ya. Kalau ada sisa 2. Ibu ini gratis. Lu kamar ini. Diupayakan tiap 1 orang berbeda kata-katanya, tapi mudah-mudahan berbeda meskipun tidak berdiskusi. Hanya satu aja Bu, Pak. Jadi 1 kalimat bukan 1 kata. Jadi 1 kalimat yang berkaitan dengan peraturan kelas apa yang dilakukan apa saja. Bukan nilai, bukan. Kalau nilai kan hanya 1 kata, 1 kalimat. Nanti ditempel ya? Nanti dulu setelah beres semua kita lihat. Ini buat item 1 dulu ya. 1 Pak. Jadi 1 aja cukup. Mau berbagi sekarang ya? Sisi 1 ya. Ya, yang di sini. Jadi kita kalau misalnya ada 10 ada 11, nanti ada 11 keyakinan. Peraturan kelas saja biasa apa? Nah, dulu. Udah ke sini ke kanan, malah ditempel. Nah, hasilnya ya. Enggak usah dikasih nama kan? Enggak usah dikasih nama.
Ya. Kepada Ibu ini ada 11 anak, 11 orang, 11 terdaftar tentang peraturan kelas. Kami mohon bantuan Ibu Diana, Ibu Diana Diani ke sini ke depan. Bu Dian. Bu Dian, perhatian tulisan-tulisan ini. Kalau ada yang mirip, ditempel di dekatnya Bu Dian. Bawahnya di sini. Kalau ada yang mirip, ditempel di dekatnya. Di atas di bawahnya. Mirip. Nah, belakang. Kita nempel yang mirip bawah. Ya. Apa-apa. Kita mau, kalau misalkan kamu yang mirip, kita dapat 3, nggak apa-apa. Ini kan nanti dulu ya. Yang ini ya, ya baik kepada Ibu lain. Kita coba kepada Ibu ya. Yang pertama, tidak boleh menggunakan HP di saat jam pelajaran. Disepakat kepada Ibu ini? Ya, oke. Kepada Ibu. Itu. Tapi kadang-kadang diperlukan. Nah, baik kepada Ibu. Kita coba dulu ini. Kita tidak melihat ke sini ya, kepada Ibu. Nanti kita kalau ada sesuatu yang sekiranya misalkan kata-katanya berapa nanti di panel yang kedua. Kita gemulai ini, tetapi ini ada yang menulis tidak boleh menggunakan HP saja di saat jam pelajaran. Tadi kata Ibu Ai, apakah ini masih koma atau apakah ini ada tambahan gimana? Koma. Komanya apa kira-kira Ibu Ai? Selama diperlukan bisa. Jadi kalimatnya. Coba. Ya. Seperti saya juga suka gitu kalau ini boleh sekarang untuk materi ini diperlukan apanya. Ya, baik. Jika diperlukan. Tidak boleh menggunakan HP di saat jam pelajaran kecuali jika diperlukan. Semangat itu. Nah, kepada Ibu dari kata ini kita tulis. Pertama di nomor 1 ini tidak boleh menggunakan HP di saat jam pelajaran. Jadi mulai apa? Kecuali izin guru atau gimana kata-katanya kecuali guru atau kecuali izin guru diizinkan guru kecuali diizinkan guru atau diperlukan juga bisa. diperlukan buat siswa tapi gurunya tidak berarti kecuali atas izin guru. Nah, kita atas izin guru. Atas izin guru. Mengapa kepada Ibu ini harus ditulis kembali? Kalau ini kan kecil tidak kelihatan sama anak-anak. Nah, berarti kita tulis kembali sini nggak apa-apa. Cara nulisnya boleh oleh saya, boleh oleh yang lebih perwakilan nggak apa-apa. Tapi sekarang kita oleh saya dulu. Kita oke ya ini ya. 1 ini kita oke. Nah, kemudian ini kata Bu Dian tadi ada yang mirip ya. Pertama nih, datang tepat waktu setiap pagi dan setelah istirahat. Yang kedua, datang tepat waktu, hadir di kelas 5 menit sebelum jam pertama dimulai. Kemudian yang keempat, hadir di sekolah tepat waktu. Yang kelima, siswa masih sekolah tepat waktu. Betul ini mirip? Silakan kira-kira kesimpulan ataupun kata-kata yang pas seperti ini. Betul ini mirip ada kata tepat waktu semua? Ya. Kalau tepat waktu itu pasti di meja anak itu masih jam 7. Menurut saya sebaiknya 5 menit sebelum kita sudah ada, jadi aneh Oh gitu. Gimana Bu? Kata-katanya Siswa wajib masuk kelas 5 menit sebelum kelas mulai. gimana? Apakah seperti itu? Atau 5 menit sebelum kelas mulai? siswa hadir 5 menit sebelum jam pertama. Kayak seperti itu? Ya, boleh. Siswa hadir 5 menit sebelum jam pertama.
pertama dimulai. Wah, ini ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, di sini ada dilarang berkelahi di dalam kelas. Sepakat tidak ini? Dilarang berkelahi. Kalau kata-katanya ini ya kita tidak. Kalau ini kan sepakat tadi kan ada memang kata-kata sifat hadir 5 menit ada. Dilarang berkelahi dalam kelas. Sepakat nggak? Siswa dilarang. Jaga ketertiban. Menjaga ketertiban. Dan keamanan. Kenyamanan. Keamanan. Oke. Ya, Bapak dan Ibu nanti karena ini ada kata dilarang sebagai kita menghargai pada pendapat ini karena ini satu, karena ini satu kita dimasukkan dulu ke sini. Nah nanti ada kata-kata lainnya, tapi kita berikan di kelas yang kedua. Ya, berarti kita sepakat ya dilarang berkelahi ya. Dilarang berkelahi di kelas. Ya. Nanti sana. Yang kiri, jagalah kebersihan kelas, tidak membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan. Gimana nih? Ya, berarti ini kaitannya dengan buang sampah. Jagalah kebersihan kelas, tidak membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Nah ini karena ada 3 kata, berarti bisa disimpulkan apa nih kata-katanya? Jaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Ya. Menjaga kebersihan kelas ya. Kelas dan lingkungan berarti ya. Menjaga kebersihan itu karena ini ya ada kata kebersihan Kelas dan lingkungan. Dan lingkungan sekitarnya ya. Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ya. Ya gak apa-apa dengan lingkungannya. Nah udah. Berarti nah yang terakhir ini ada jangan gaduh saat proses belajar mengajar. Sepakat ya jangan gaduh. Ya. Tapi kadang-kadang itu pun ada. Nah, kira-kira gaduh yang bagaimana? Baik, ini sudah. Soalnya pengalaman saya, kami udah mengajar bahasa semua alasan. Kami malah lepes ilmu-ilmunya. Mungkin gaduh di sini gaduh yang bermakna negatif ya Bu ya. Kita tulis dulu ya. Jangan gaduh. Ya, sangat BBM ya. Sangat BBM. Nah, Bapak Ibu, ini langkah yang pertama kita sudah dari 11 orang kita mendapatkan 5 peraturan kelas. Baik, sekarang kita Kalau boleh diusulkan nggak poin 2 ya. gimana? Masih sumir ya. Artinya hanya yang pertama saja kan. Nah bagaimana kalau kita dalam setiap jam pergantian ya. Nah, nanti di sini Pak Ibu. Oh, di sini. Nah, Bapak dan Ibu, baik. Bapak dan Ibu, ini ada peraturan kelas. Kita masukkan 5 peraturan kelas. Baik, sekarang kita masuk ke langkah yang kedua. Bagaimana peraturan kelas ini? Kalimat-kalimat di sini kan yang positif maupun yang negatif. Kita positifkan semua menjadi kalimat positif. Termasuk ada saran-saran untuk penambahan atau perbaikan. Baik, sekarang nomor 1 coba lihat. Tidak boleh menggunakan HP di saat jam pelajaran kecuali atas izin guru. Ini dari pilihan dari segi kalimat positif atau kalimat negatif? Negatif karena ada kata tidak boleh. Kalau maksudnya memang bagus ini kan positif, tapi ada kata tidak boleh. Nah, mari sekarang nomor 1 kita hinakan kata tidak boleh dengan kata apa kira-kira? Menggunakan HP. Gimana nih? Keperluan. Maka kata-kata ini ada nggak? Boleh. Menggunakan HP sesuai keperluan dan atas izin guru. Gimana? Bisa ya? Oke, coba ya. Menggunakan ya. Baik, tetap misalkan menggunakan HP sesuai dengan ya, sesuai dengan keperluan dan atas izin guru. Nah, Bapak dan Ibu nomor 1 ini berarti ini kan hilang. Nah, jadi berubah jadi ini Bapak dan Ibu. Boleh mau ditambah gimana? Saat belajar sesuai.
sini sesuai dengan keluar dari guru. Ya. Dan nomor 1, nomor 2, siswa hadir 5 menit sebelum jam pertama dimulai. Dan tadi ada usulan dari Pak Edi. Kira-kira gimana nih? Sebelum jam pelajaran dimulai. Nah, bisa. Memang kalau yang nomor 2 ini jadi kantor ada jam pertama sebetulnya. Jadi ketika masuk ke sekolah ada sekolah hadir. Kalau jam berikutnya silakan mau ada seperti ini atau cukup ini diwakili situ. Tapi asalnya jam pertama. Nah, boleh misalkan siswa hadir 5 menit sebelum sebelum pelajaran. Oh ya, boleh ya. Siswa Masuk. hadir 5 menit sebelum pelajaran mulai. Baik kepada ibu. Gimana ya? Gimana Mas? Kita ya siswa siswi jadi siswa dulu bukan Boleh nanti bagi kita akan ganti dengan model untuk seperti ya. Ini pasti ada perbedaan. Sabar aja sudah. Pendek. Tadi tidak selesai kepada. Peserta didik hadir 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Betul Pak. Yang ketiga ini ada kata negatifnya pada Bapak Ibu. Dilarang. Nah, mari kita sekarang bagaimana? Kata-kata dilarang, tetapi nanti maksudnya sama. Dilarang berkait kelas. Kira-kira apa nih? Kalimat positifnya. Jagalah keselamatan. Menjaga, Hindari permasalahan di kelas. hindari, hindari. Menjaga ketertiban dan keamanan. Semangat ya. Menjaga ketertiban dan keamanan kelas. Baik. Nih. Sekarang apa? Menjaga kebersihan dan lingkungan sekolah. Supaya sekolah ini. Ditambah keindahan Pak. Oh ini ditambah dengan keindahan juga. Menjaga kebersihan dan keadaan kelas. Sabab bersih kumpul namun tidak boleh sah gimana wae. Iya oke. Nah, kebersihan dan keindahan Kelas dari lingkungan sekolah. kelas itu ada kata serta lingkungan sekolah. Semua ibu yang terakhir, jangan ganggu saat PPM. Ini ada kata negatif jangan. Mari kita sekarang ubah. Jangan ganggu saat PPM. Kira-kira apa nih? Aktif, aktif, ya kan? Aktif. Gimana? Apakah memperhatikan? Peserta didik aktif dalam pembelajaran. Nah, peserta didik aktif. Dalam belajar. Gimana sepakat? Ya. Peserta didik aktif dalam pembelajaran ya. Betul ya kita belajar. Apa tadi Ibu? Bapak bisa kita kritis. Mama aktif dan kalau kaitannya dengan ini gimana? Kan gabung. Gaduh. Karena kayaknya masih tertib juga. Tertib juga ya. Bagi kita ini aktif, tertib, harus tambah gimana? Enggak maksudnya Oh, ke sini ya Bu ya. Ya, itu. Jadi poinnya terkelupan gimana? maksudnya di nomor 5 mah gaduh dalam PPM apa-apa. Apa mungkin lebih ke apa aktif itu ya benar diskusi mungkin ke depan apa gitu. Bisa juga menggunakan kecerdasan kayak kecerdasan. Oh, kita sampai akan dua ini akan dua satu ya. Aktif, kolaboratif, bisa. Nah, itu berarti itu ya. Berat cukup ini. Nah, pada itu kalau cukup ini berterima peraturan 5 kalimat positif 5. Sekarang yang terakhir apa yang terakhir? Sebentar. Ya gimana Bu? Kalau kelima, kalau di tambah demokratik kecerdasan tambah 21 bisa nggak? Peserta didik tadi apa? Aktif, kreatif. Oh, ya itu. Aktif dalam PPM. Kata-katanya mau diikut boleh. Jadi pasti dirinya mah anaknya rame gitu. Karena ada
bagian dari ini ya. Tapi anak juga saat ini kan perlu dituntut untuk bisa berkomunikasi juga. Komunikasi, ya. Tidak hanya dikir, tapi bisa juga Tapi kan Pak halimat positif itu awalnya dari peraturan kelas itu. Betul, ini. Berarti kalau yang peraturan kelas yang ada bikinnya jangan gaduh ya berarti cuma itu aja. Di sini, Bu. Nyambung. Ya, jadi harus sambung di sini aja gitu ya. Jadi kan bisa ada penambahan Ya, gitu ya. sebetulnya ini bisa sih, Bu. Bisa ada penambahan. Kalau misalkan sekiranya di sini jangan gaduh ini karena khusus hanya untuk gaduh, kemudian berkembang dengan aktif. Boleh misalkan ada penambahan kata, ada penambahan teori, sebetulnya bisa saja. Kalau juga Bu Ai boleh sebetulnya sebagai pengembangan dari aturan kelas, gitu. Sebagai pengembangan. Tadi kita kan berpikir kritis. Ditambah komunikatif dan kolaboratif. Maksudnya jadi di saat pembelajaran anak itu di samping dia aktif dan di situ dia juga belajar menyampaikan pendapat. Terus kolaboratif ada kerjasamanya, jadi dia tidak belajar pintar sama-samanya gitu. Bisa bekerja sama dengan Ya, kita coba ya. Kita coba tetap mempertahankan 5, tetapi kita coba ini. Kalau ini kalau masalah ini aktif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif dalam pembelajaran. Gimana kalau begitu? Ya, kita coba ya. Kita makan redinas. Kita aktif, rasa 14 ya, kreatif, kolaboratif, komunikatif, mungkin ke sini komunikatif, aktif dan berpikir kritis tapi ya. Di sini aktif, kita lihat dan Pak, kalau sudah pada aktif, sepertinya aktif nggak bisa. begitu. Maka Komunikatif, berpikir kritis, kita sudah mau dihilangkan, berarti berpikir kreatif, kolaboratif, komunikatif dan berpikir kritis dalam pembelajaran. Kayaknya mau pakai menunjukkan bahwa anak itu masih aktif. Aktif ya. Boleh ini aktifnya dihapus? Boleh. Kita coba dihapus ya. Oke. Nah, kepada ibu. Berarti kita beres kepada ibu ya. Kreatif aja. Ya. Kita coba. Kita lihat nomor 5 peserta ini. Kreatif, kolaboratif, komunikatif, dan berpikir kritis dalam pembelajaran. Jadi kalau sudah 4C otomatis aktifnya. Bapak Ibu, apa yang dulu sudah beres? Nah, gimana Pak Sep? Kalau bahasa Indonesia suka ada kalimat sedikit pendidikan. Ya. Susunan kalimat tersebut harus dijelaskan itu tidak ada aktivitas sedikit. Kalau melihat dari contoh-contoh tidak harus ada SPOK. Oh iya. Seperti ini kan, tidak harus ada siswa menjaga. Kalau nanti ada ini keyakinan kelas nanti aturan kalimat mesin yang kelas 1 nomor 1 itu untuk siswa dan guru atau untuk siswa saja guru saja di sini ada. Nah gitu Pak Sep. Itu ya Bu ya. Baik sekarang kita coba langkah yang terakhir keyakinan kelas kepada Ibu. Disusun Bang. Nah, kita lihat kepada dulu di sini supaya lebih praktis. Kita tidak ditulis lagi, tapi kita coba nomor 1 menggunakan HP saat belajar sesuai dengan kebutuhan dan akan itu. Nilai apa kira-kira nomor 1? Pas bentar. Gimana? Gimana Bu? Apakah dari teman tadi bisa tadi? Oh disusun. Sematikan hidup. Boleh. Misalnya nomor 2 jadi nomor 1, nomor 2 jadi nomor 3, bisa kan? Berubah kedudukan. Boleh. Kalau Bapak Ibu sepakat, ini boleh silakan. Kalau mau disusun seperti ini, karena memang ini kan sesuai dengan susunan yang diusulkan ya Bu ya. Nah sekarang kalau mau disusun, misalkan diubah-ubah lagi, nggak apa-apa silakan. Misalnya. Ya misalkan yang ini untuk 1 misalkan, silakan malah. Prioritas ya. Prioritas, boleh? No, poin 2 berarti ya. Ya, gitu. Boleh kepada Ibu. Masuk. Sebelum kita ke sana, kita nomor 1 berubah menjadi nomor berapa nih kira-kira silakan. Atau kita lihat nomor 1 itu mana nih yang cocok? Yang 2. Yang 2. Ya, berarti kita ubah ini nomor 1. Nah, terus menjaga kebersihan. nomor berapa ini 2? Kebersihan gelas.
Nomor 4. Satu. HP. Satu. Nomor 5 itu kolom. Oh, berarti tetap ini nomor 4. Ya. Nomor 5 ini. Tetap nomor 5. Mau gimana dulu? Nomor 5 atau nomor terakhir? Nomor terakhir kan kalau udah kondusif, udah itu. Oh ya. Pasti itu karena. Boleh. Itu aja ya Bapak Ibu ya. Baik, ini adalah nomor 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, karena ini nomor 1, kita lihat nomor 1 fokus di sini. Peserta didik hadir 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Jawaban dari apa? Ingat Bu. Kayaknya belum setuju bila urutan. Oh, urutannya gimana Bu? Setuju nggak? Wika belum setuju. Wika gimana? Mau ini nomor 4, kemudian ini nomor 1, nomor 5 gimana? 1, 2, 3 sudah ya. Oh ya kalau saya yang nomor 4 tuh yang nomor 5 dulu. Nomor 5. Nah, salah satu dari yang dari nomor 5 itu salahnya yang nomor 1 gitu. Nah ini Pak Ilham, kalau di kamar kita harus memperhatikan ini kan. Lebih dahulu mana katanya? Sama penunggu berempat. Iya, tapi dia Boleh. Ya, karena ini adalah kebijakan kita bebas. Silakan. Mau ini nomor 5, yang nomor 5 atau nomor 5 jadi nomor 4? Mangga. Kepada Ibu. Mungkin kepada Ibu kan punya alasan tersendiri mengapa ini nomor 4 dengan Bu Ika tidak ada nomor 5. 1, 2, 3 sudah aman. 1, 2, 3 sudah aman. Tinggal 4 dan 5. Sudah aman. secara prioritas soal lebih ke 4. 4. Ya, boleh kita ulang ini 4. Kepada Ibu. Apa tadi koordinatnya? Peserta didik. Kreatif, kolaboratif, komunikatif, tapi itu dalam pembelajaran. Mana? Ada amandemen. Ini 5 kita ada ya. Nah, baik. Sah sekarang masak. Nah, udah kan? Oke, ini udah beres. Sekarang mari kita cari nilai keyakinan atau nilai keyakinan kelasnya. Satu kata biasanya ini. Satu kata yang tadi kita contoh aja nilai ini besar. Nomor 1 saya bacakan kembali. Nomor 1. Nilai apa ini? Peserta didik. Peserta didik mengajar 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Kita kan nilai apa? Disiplin. Disiplin. Ya. Pertama nilai disiplin. Nah, Bapak dan Ibu. Yang lupa ini ngomong. Nomor 2, menjaga kebersihan dan keindahan kelas serta lingkungan sekolah. Nah, ini pertama ada dilihat dari segi kebersamaannya gotong royong, Kebersihan. dari segi kebersihan dan kebersihan. Karena tadi tanggung jawab. Ada lagi ketiga apa ini? Kebersihan. Oke, setelah kita ambil ini kira-kira apa? Bersama kita coba ya. Nanti kita coba. Ada yang kita Ada coba apa sampai kamu bilang sambil ya sama lagi. Ya sama ya. Oke, tidak sama. Nomor 2 ya kita beres ini nomor 2. Sekarang kita nomor 3, menjaga ketertiban dan keamanan kelas. Nah, ayo mas. Ketertiban, ada lagi ide yang lain? Kondusivitas. Keamanan, kondusivitas, menjaga ketertiban dan keamanan kelas. Ada unsur ketertiban, keamanan, karena dari kata dua kata ini. Ada lagi Tanggung jawab. Ya. tanggung jawab, Aman, tapi itu kan kondusif. 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 Maka ada lagi ide yang lain? Keselamatan. Keselamatan. Ya, dengan ketertiban aman akan jadi selamat. Boleh ya, Pak? Sekolah harus aman. Dan kan harus aman. Rasanya aman. Nyaman ya. Aman dan nyaman. Iya. Boleh sebetulnya kalau dua juga nggak apa-apa, tapi ada yang aman dan nyaman gitu aja. Boleh? Ya, kita Tapi lihat. aman masih nyaman. Pasti. Ya, atau satu aja ya, Bu ya. Kondusif. Keamanan. Mau ada kondusif. Kalau aman, Selamat, nyaman, kondusif. ya boleh kata-kata apa kira-kira? Aman. Keamanan. Aman. Kita coba ya Pak Yudi. Dengan aman itu akan berakhir pada kondusivitas. Gitu. Boleh. Kita coba aman ya. Tapi kalau sekarang yang lagi diusung itu di sekolah itu harus Nyaman. sekolah aman, nyaman. Nyaman ya. Ya. Kita aman ya Bu ya. Aman. Ya. Bersih, ringan. Ya. Kondusif. Kondusif. keyakinan kelas biasa itu diaturkan kanu P3. Ya. P3 nanti kan tergantung pada ini Pak. Tergantung pada
sebetulnya kalau dihubungkan semuanya juga bisa dihubungkan. Sebetulnya Ya, boleh misalkan nanti di P3 ada ini kan sebetulnya bentuk P3 gotong royong rumah saya ini gotong royong. Nah, kalau misalkan ada kata-kata tidak, misalkan anak, misalkan awalnya di sini tidak boleh menyontek, berarti anak harus mandiri. Nah, boleh sebetulnya kalau ada kata-kata itu tadi ke P3 itu bisa. Gitu. Nomor 4 pada ini sekarang. Nah ini nih, apa namanya kreatif, kolaboratif, komunikatif, berbeda dalam pelajaran. Ini apa kira-kira nih? Mandiri. Kritis. Mandiri ada, gimana kritis? Aktif. Jadi diupayakan kata-kata yang di keyakinan ini jangan ada kata-kata kalimat ini di sini lagi. Oh, iya. Jadi diulangi lagi. Aktif. Apa mau aktif kata ibu tadi apa aktif? Mon aktif mah Pasti ke sini ya. Kolaboratif, inovatif, kolaboratif, berpikir kritis itu pasti aktif. Nah, berarti itu keaktifan ya. Keaktifan. Keaktifan kepada ibu, boleh. Yang kelima kepada ibu ini terakhir tadi. Cara menggunakan HP saat belajar sesuai dengan keperluan atau guru. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Kalau ini pasti mungkin masuk ke praktek ini. Tanggung jawab. Maka tanggung jawab. Ya, boleh. Nah, kepada ibu. Tanggung jawab. Nah, kepada ibu, keyakinan kelas yang telah kita sepakati, disiplin, kerjasama, aman, keaktifan, dan tanggung jawab. Kata-kata disiplin dari sini nomor 1, kemudian nomor 2, dan seterusnya berdasarkan ini. Maka nanti kepada ibu, inilah bahan yang akan ditempel di kelas. Cara bahannya seperti ini. Penggabungan antara kalimat positif dengan keyakinan kelas. Inilah hasil dari diskusi Bapak dan Ibu barusan. Contoh ya, inilah contoh. Berarti ini dari panel nomor 3. Misalkan di sini kita ganti disiplin. Kata-katanya itu disiplin yang nomor 1 itu. Ini kata-katanya. Kemudian kerjasama. Ini kata-katanya yang tadi nomor 2. Seperti ini ya Bu. Inilah yang di-print oleh kita dan ditempel. Jadi yang kita itu bukan peraturan kelas, bukan kesepakatan kelas, tapi keyakinan kelas. Ada di 7A. Nah, ada 7A salah satunya ya, 7A yang tahun dulu ya. Nah, seperti ini Bu. Inilah hasil, jadi tidak sembarangan misalkan kita menempel ini. Tapi kalau dibuka kan gampang tuh. Tapi prosesnya kita tahu, itulah proses Dari anak itu sendiri. dari anak itu sendiri gitu. Inilah. Harus dilaksanakan sebelum. Hayal betul idealnya. Sekarang juga belum. Nah, sebetulnya ada yang keempat yang tadi kata Pak Asep itu kepada ibu. Yang apakah itu untuk guru siswa gitu ya? Bisa sebetulnya sebelum kita misalkan menempel, tapi kan misalnya tidak ditempel untuk guru siswa. Dan di sini misalkan pada ibu, disiplin ini untuk guru atau siswa atau guru saja siswa saja. Nah, berarti kan ini bentuk G dan M, G dan PD gitu kan ibu. Kerjasama kita lihat di sini. Kerjasama. Menjaga kebersihan. Dua-duanya. Oke, kan G dan PD gitu pada ibu. Aman? Sama ya? Oke, semuanya. Sebab bisa jadi nanti ada keaktifan. Sama. Nah, coba maksud saya begini, keaktifan yang ibu supaya ini. Oh, anak siswa. Nah, ini kan siswa. Fasilitator. Nah, ini kan siswa ya ini ya. Lebih kenal contoh di Bapak Ibu kita contoh ini hanya untuk PD aja siswa. Tapi Pak itu jadi CPS kan belum nanti. Menyisakannya Ya, kita contoh aja ya. Kita dari semua ini jadi harus ada contoh yang untuk siswanya gitu. Tanggung jawab dari nomor 5 ini tanggung jawab. Berarti kan atas ibu, berarti kan ini bukan untuk guru tapi siswa ya. Oke. Nah, ini sebetulnya kita sudah beres sehingga ini yang nanti kita sebutkan, ini sebut kemudian kita tempel, tidak usah ada guru PD dan kita langsung seperti itu. Nah itu Bu proses membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sekiranya yang tidak bisa dilaksanakan gitu. Ya. Maksud saya. Ini kan hal yang positif ya Pak ya, yang kira positif. Makanya tadi pertanyaan Bu Ayu Pak Nono, kita akan melihat bagaimana tadi nanti hal atau siswa-siswa yang melanggar. Ini kan secara umum udah oke, udah positif kan. Nah, ada hal yang melanggar kita tidak dengan segitiga restitusi. Kita akan pastikan seperti itu.
Jadi tidak perlu dengan sanksi atau konsekuensi, tapi dengan segitiga restitusi. Misalnya segitiga biru. Restitusi, bukan Mengapa tidak segi 4? Mengapa tidak segi apa? Segi 5? Coba kira-kira bisa ditebak. Mengapa segitiga? Harus segitiga gitu ya. Ya, oke. Segitiga pengaman. Ya, ya karena memang ada berarti ada berapa berarti ini? 3. Karena untuk memudahkan pakai namanya segitiga restitusi. Kita lihat. Nah, ini kita lihat pengertian Bapak Ibu. Jadi sebetulnya segitiga restitusi itu betul dari proses menciptakan kondisi baik untuk memperbaiki kesalahan. Nah, jadi kan salah satunya kan memperbaiki kesalahan itu kan pelanggaran. Dari undang-undang main tadi. Kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya, artinya kelompok yang tidak bersalah lagi maksudnya gitu, bukan kelompok. Jadi kelompok teman-teman yang tidak melakukan kesalahan dengan karakter yang lebih kuat, karakter yang baik lebih kuat. Jadi titik tekannya adalah ini sebetulnya, memperbaiki kesalahan sehingga kembali kepada jalan yang benar, gitu. Karakter yang asli gitu. Itu. Tapi untuk mengembalikan karakter yang lebih kuat yang asli itu ya harus dengan proses. Nah proses itu yang disebut dengan segitiga restitusi. Caranya ya dengan ini sebetulnya. Kalau ada istilah ya, ada heart to heart mungkin ya, dari hati ke hati sebetulnya ini prosesnya adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru dengan murid agar menghasilkan murid yang mampu mengontrol dirinya, mengontrol dirinya dengan baik itu ya tadi itu sebetulnya tidak mengulangi kesalahan. komunikasi ya. Ya, pakai L ya kalau kita. Ya harus sering curhat. Ya, tidak harus sebetulnya. Itu bukan dulu ya. Jadi kita sekarang mempraktikkan proses menciptakan kondisi memperbaiki kesalahan dengan cara dialog. Nah, kita coba ya Bapak dan Ibu. Ini dipahami dulu ini ya, tidak ada masalah ya. Ini ada dialog. Nah, ini yang disebut dengan tadi Pak. Disebut segitiga. Ada 3 berarti. Yang pertama, Bapak dan Ibu ini, nah karena ini kan tidak ada nomor. Yang pertama ini Bapak dan Ibu. Ya, menstabilkan identitas. Bagaimana contohnya nanti saya akan contohkan. Yang pertama menstabilkan identitas. Apa maksudnya nanti setelah tayangan ini? Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan tadi kan ada yang salah, ada yang melanggar ya kata teman-teman ini tadi ada yang melanggar yang salah itu. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Makanya kenapa saya praktik dulu keyakinan? Sebab nanti di tangga yang ketiga ini kan akan menanyakan keyakinan yang sudah kita susun. Nah itu. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan yang ketiga keyakinan. Itu 3. Penting Ya. Nah ini Bapak dan Ibu, menstabilkan identitas itu membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi membuat anak tadi, anak yang melanggar, anak yang bersalah itu biasanya kalau dia telah bersalah itu aja. Nah caranya dengan menstabilkan identitas, kata-kata yang dipilih oleh guru ketika dialog ini Bapak dan Ibu, ini bukan tidak harus semuanya, contoh kata-katanya. Misalkan anak-anak ini bisa sebetulnya konfirmasi kesalahan. Misalkan Nasir kan kemarin kamu terus-terusan misalnya info dari guru pikir terlambat. Nah, Coba saya salah guru kan. nah misalkan ya. Nah, maka coba apa betul informasi yang saya terima dari guru pikir. Nah, maka Pak Nasir bercerita. Nah, itu sebetulnya bagian dari ini menstabilkan identitas. Nah, setelah Pak Nasir bercerita begitu, ya sekali lagi sebetulnya wajar manusia juga tidak ada yang sempurna di dunia ini. Sehingga kan Pak Nasir merasa tidak ditekan oleh guru gitu. Atau misalkan Bapak juga dulu pernah melakukan seperti itu ketika Bapak SMP. Gitu. Atau ini, nah ini yang lebih. Boleh Bapak nanti Bapak juga tidak mau mencari siapa yang salah, ini Bapak ingin mencari solusi. Nah, ini kan dengan kata seperti kan enak sebetulnya. Kamu sebetulnya berhak merasa begitu, tapi mari kita cari solusi permasalahan tersebut. Ini kata-kata yang dipilih. Ya, ini dengan kata-kata ya. Anak-anak kan ada adem ya. Adem ya. Itu. Dari hal. Ya, tidak menghapiri, tapi perasaan bersalah itu muncul dari anak-anak sendiri. Nah, ini wajiban pokok. Ya, itu kan kenapa ini harus distabilkan? Karena kadang-kadang begitu. Ya, karena kalau anak-anak sudah bersalah oleh kita disebut bodoh, itu akan lebih tertekan. Tetapi ini kan coba anak-anak punya akan merasa wah berarti saya akan merasa bukan merasa diakui bahwa salah itu adalah benar, bukan. Artinya bahwa kesalahan yang saya lakukan itu bukan didukung oleh guru, tetapi oleh guru ternyata
disejajarkan dengan misalkan saya juga pernah berarti senasib lah dengan guru pernah tidak ada yang sempurna itu kan enak lah tidak menstabilkan itu. Jadi ibaratnya mau kan masih kesalahan lah ini namanya. Kemudian yang kedua, tadi apa yang kedua? Validasi. Tidak ada yang salah. Nah, kalau yang kedua, setiap perilaku memenuhi sebuah kebutuhan. Jadi anak-anak kan berperilaku salah itu karena kebutuhan butuh. Artinya mungkin begini, anak main HP di kelas karena butuh apa kira-kira? Hiburan itu. Ada 5 kebutuhan dasar karena anak ingin senang-senang, begitu. Tapi senang-senangnya tidak pada tempatnya, iya, gitu. Terus kalau lagi anak terlambat terus 5 menit. Karena angkotnya. Nah, karena angkot, misalkan anak kan ingin masih mending dia angkot, tapi anak-anak, terus-terusan misalkan ya. Karena ingin anak apa? Bebas ini adalah rumah saya, datang waktu misalkan ya. Biasanya dia ada kebutuhan kebebasan gitu ya, gitu. Ini kata-katanya kepada ibu. Nah, kita mulai di sini ingin melihat alasannya kenapa dia terlambat. Ya, yang pada tanyakan tadi bisa dengan seperti ini yang nomor 1, nomor 2. Kamu kan pasti tadi punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Saya jawab. Nah, misalkan angkotnya atau apa yang angkotnya, angkotnya. Ya, nomor 2. Tadi misalkan iya Pak, saya punya alasan. Coba apa alasannya? Ungkapkan alasan. Nah, ini disebutkan. Atau juga misalkan padahal bisa melakukan yang lebih buruk dari ini kan. Terlambat padahal kan bisa melakukan seperti ini kan, kamu bisa tidak sekolah, itu kan yang lebih buruk ya. Tapi kamu kan masih untung hanya terlambat. Kamu mungkin merasa bangga. Ya, gitu kan, kamu mungkin merasa bangga dengan perilaku yang berapa. Tapi kan ada hal lain yang merugikan kamu dan orang lain. Kira-kira apa saja yang merugikan? Oleh anak diungkap. Kalau saya terlambat nanti apa? Pelajaran tidak utuh. Kemudian apa? Teman-teman juga mencap saya jadi orang terlambat. Jadi kan gitu. Nah, kata-kata inilah sebetulnya. Meskipun tidak harus semuanya pilih 1 atau 2. Nah, jadi kita kalau ini adalah menggali alasan sebetulnya. Menggali alasan. Yang ke-1 mengkonfirmasi kesalahan. Kalau yang kedua menggali alasan. Itu Bapak dan Ibu. Itu yang diangkat dulu Pak. Ya, ini ada kata-kata yang cuma dulu disampaikan ke anak. yang saya katakan ketika dialog. Salah itu. Iya. Ya. Lantas untuk kegiatan belajarannya kapan? Terus jadi waktunya bukan di saat belajar, tapi ketika di luar belajar. Jadi wah gawat. Kayak gini dia. Nah inilah. Kalau yang melanggar itulah yang disebut yang diperlakukan. Yang terakhir Pak Ibu ya, sekali lagi yang ke-1 konfirmasi kesalahan ya. Yang kedua ini adalah menggali alasan. Nah yang terakhir baru kita ke sini. Karena anak-anak yang melanggar itu sudah menyusul ini, kita langsung turun. Jika kamu terlambat, apa kira-kira yang telah kita sepakati Pak anak masih ingat? Jadi seperti ini. Atau misalkan memperluannya di kelas, boleh ini ada supaya anak kelihatan. Nah berarti kira-kira masalah yang belum kamu tunjukkan. Anak melihat, oh saya berarti apa? Terlambat. Kira-kira yang menunjukkan apa? Disiplin kan? Nah, disiplin. Kalau begitu, apa kira-kira solusi atas permasalahan yang kamu lakukan? Apakah kamu punya ide solusi itu? Nah, baru dari anak ini ya solusinya. Gitu. Cantumkan besok misalnya untuk tidak kesiangan. Nah, itu nanti kan di sini ada angkot. Biasanya janji. Dan kalau kemudian kan juga janji saya tidak melakukan lagi itu di sini sebetulnya nomor 4. Gagasannya apa? Gagasan supaya tidak mengulangi lagi. Untuk mengatasi permasalahan dan tidak mengulangi lagi di sini sebetulnya penentunya itu. Kita beri contoh ya, kita contoh. Kita kan nanti mari kita. Oke, sebelum kita saksikan ini, ya kita contoh panasnya di mana? Nah ini ada. Panasnya. Model panasnya. Ya, panasnya model. Anak tetangga. Ya, panasnya ini ya, ini hasilnya kemarin. Ya, saya selain dulu pada Ibu ya, untuk nanti kita lihat video saya kemarin dengan Adit. Ini Pak Nasir mau apa Pak Nasir? Alasannya mau apa? Mau pelanggarannya mau apa kira-kira Pak Nasir yang lebih mudah untuk masuk? Ya, baik, oke. Pada Ibu ini sebetulnya ini tidak lebih dari 10 menit atau bisa 5 menit, bisa 5 menit. Baik.
Nasir, mohon maaf saya ajak dialog ya, gak apa-apa kan? Ya. Nasir kemarin dari Ibu Siti sebagai guru kriket, saya mendapat informasi karena Nasir adalah kelas 7 awal karena saya bahwa Nasir itu sering terlambat masuk ke kelas, dan datang ke sekolah 5 menit, 10 menit. Nah, saya ingin mengkonfirmasi itu apa betul tuh informasi begitu dari Ibu Siti, gimana Pak Nasir? Pak Nasir lagi Nasir gimana? Ya, silakan. Ya memang betul karena malamnya sering begadang. Begadang ya, betul ya, sering terlambat ya. Ya. Apakah itu mungkin sesuatu yang salah atau memang benar kalau terlambat menurut Nasir ini? Nah, Salah ya. Nah, Bapak dan Ibu sampai di sini sudah menstabilkan menstabilkan identitas sampai sana. Nah, baru karena kita masuk ke validasi tidak ini. Nah, Sebenarnya nggak digali nonton apa gitu? apa? Ya, baik kasih. Ya, tadi mengaku kan tadi salah. Saya tuh dulu seperti itu, sama saya juga. Dulu pernah 1 kali 2 kali. Dulu saya terlambat. Kan memang dulu belum ada kendaraan zaman saya. Belum ada kendaraan untuk berangkat ke sekolah. Dari rumah ke sekolah itu 1 kilometer, 2 kali ya, memang kesalahannya. Berarti Nasir juga kita anggap wajar ya, memang di dunia ini kan tidak ada yang sempurna ya. Nah, baik, sekarang kita masuk langkah yang kedua pada Ibu. Pada sedangkan yang salah. Nah, Nasir tadi kan diungkapkan terlambat ke sekolah. Kira-kira apa nih alasannya ya? Pasti punya alasan kan terlambat? Ya kan, Bapak ingin mendengar Nasir untuk mengungkapkan alasan mengapa terlambat. karena begadang jadi kurang tidur. Pertama begadang ya, jadi kurang tidur ya. Iya. Kesiangan. Ya, jadi kemungkinan kesiangan karena kurang tidur, begadang. Ada lagi faktor lain dari rumah ke sini berapa kilo? Setengah jam. Oh, setengah jam ya. Pakai apa? Dia ayah atau ibu atau angkot? Nah, angkot ya. Nah, angkot lanjut atau kadang-kadang berhenti lama gitu ya? Biasanya ya ada nasional ngetem. Oh, kalau ngetem Ngetem baru berangkat. baru berangkat. Berarti kalau ngetem lama mungkin jadi terlambat juga ya. Nah, itu pada Ibu. Ungkapan tindakan yang salah itu adalah mencari alasan. Nah, baik. Nah, Nasir tadi alasannya sudah. Terima kasih yang telah jujur mengungkapkan alasannya. Nah, sekarang kemarin kan kita telah ini ya membuat keyakinan kelas. Kalau ini dengan dialognya di kelas, itu lihat kan ada ya. Ya. Nasir kira-kira keyakinan apa nih yang oleh Nasir dianggap tidak sesuai dengan keyakinan kita? Disiplin ya. Oh iya, disiplin ya. Oke, terima kasih nih Nasir udah pintar ya bisa menentukan disiplin ya. Berarti keyakinan kelas yang belum ditunjukkan. Jadi kita tidak mengatakan ke Nasir keyakinan kelas yang salah, tapi yang belum ditunjukkan. Kalau yang Nasir itu disiplin ya. Nah, baik. Sekarang saya Bapak minta ke Nasir punya ide gagasan agar tidak terlambat lagi. Nasir apa nih? Tidur tepat waktu. Nah, tidur tepat waktu ya. Dan apa lagi? Begadang. Ya, sholat subuh tepat waktu. Ada suatu waktu ya. Saya ada persiapannya. Berangkat sekolah jam 6. Berangkat sekolah jam 6. Itu adalah itu. Berarti 3 ya. Gagasan untuk agar tidak terlambat lagi ya. Sekali lagi tadi apa? Tidur Tidur tepat waktu. tepat waktu. Subuh juga. Sudah tepat waktu ya. Tidak salah. Berangkat jam 6. Nah, oke, terima kasih nih Nasir ya atas solusi agar permasalahan keterlambatan masuk ke sekolah dan kelasnya tidak terjadi lagi. Berarti gagasan itu 3 itu yang akan Nasir lakukan. Ya. Terima kasih. Nah, Bapak dan Ibu itu sampai di sana langsung menaikkan keyakinan. Jadi semacam dialog saja. Ya, dialog saja. Enggak didatang. Nah, Bapak dan Ibu. Kalau dasarnya begitu lagi. Itu kan sebetulnya itu di akhir itu kan adalah janji ya. Janji. Nah, memang bisa jadi janji itu supaya Nasir bisa menjadi pegangan supaya tidak lupa. Kemudian saya juga bisa menjadi pegangan. Bisa jadi Nasir gak apa-apa ya. Nah, tapi kita tanya gak apa-apa ya kalau tadi solusi dari Nasir itu ditulis gak apa-apa ya. Ya, ditulis gak apa-apa. Nah, boleh ditulis gak apa-apa ditulis janji untuk tidak. Ya. Tapi bukan janji bukan begini, janji itu, tapi gagasan yang tadi.
Ya, jadi gagasan yang 3 itu ya tidur tepat waktu, kemudian menjaga kesiangan dan berangkat ke 6 itu yang ditulis itu. Jadi bukan saya menjadi tribunal tidak. Oh, jadi nanti ditanya sudah berangkat jam 6 tadi. Nah, gagasannya itu tadi. Sekolah jam 8. Gak apa-apa kita terus lagi sampai misalkan beliau satu nasi itu Menyadari, gitu. Makanya harapannya dengan cara seperti ini kan anak tidak merasa ditekan, tidak merasa ada hukuman. Ya, si bapak tadi dengan hukum saya, betul saya akan melakukan yang tidak hal dari saya. Itu adalah anak tanggung jawabnya sih nasir itu kepada ibu Disentuh hatinya ya. disentuh hatinya dengan cara seperti itu. Tidak disentuh begini. Kalau hatinya nggak dibaca kan disentuh masih yakin itu. Cara menyentuh hati mana jago? Iya. Itu Ya, terima kasih, silakan masuk ke kelas. Maaf aku mengganggu ya. tetap kita di jurnal harian punya cetakan. Ya, pasti kan. Ya. Kita memanggil. Jadi nanti. Oh, itu mah udah pasti Ya, betul. jadi nanti juga ada semacam kita tuh punya apa? Iya. Grafik gitu. Ya, jadi melakukan sertifikat restitusi dengan hasil dengan apa gitu. Jadi ada juga di Ya. jurnal catatan kita. Ya. Bapak Ibu, kita terakhir Bapak dan Ibu kita lihat kemarin saya telah mempraktikkan ini sekitar 3 menit. Mana panas tuh? Nah, ini Bapak dan Ibu. Assalamualaikum. Hari ini Senin tanggal 12 Agustus tahun 2024, saya Imam Maulana, calon guru penggerak di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 dari SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya akan mempraktikkan segitiga restitusi bersama murid saya kelas 8A yang bernama Bunga. Praktik segitiga restitusi yang akan saya lakukan tentu berkaitan dengan kasus yang dialami oleh Bunga kelas 8A. Kasusnya adalah bahwa di SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya ada 2 program yang berkaitan dengan keagamaan, yaitu kebiasaan sholat zuhur berjamaah di masjid sekolah dan kebiasaan sholat duha bersama di lapang. Namun demikian, English is my second language. kelas 8A sering tidak ikut sholat zuhur berjamaah di sekolah dan tidak ikut duha bersama di lapang sekolah. Ibu Siti Maria sebagai guru piket pernah menanyakan kepada Bunga alasan mengapa Bunga tidak ikut kedua program itu atau sering bolos untuk mengikuti kedua program itu. Menurut Bunga, bapaknya malas, dia lebih senang bermain HP di kelas. Lalu dia mengungkapkan kepada Ibu Siti bahwa setelah pulang sekolah pukul 14.30 kan masih bisa sholat dulu di rumah. Dan dia juga sering beralasan karena perempuan itu sering mengalami yang namanya haid atau datang bulan. Nah, apa yang Ibu Siti tanyakan ke Bunga itu dan jawaban Bunga dilaporkan ke saya sebagai guru agama. Dan pada hari ini, Senin tanggal 12 Agustus, saya akan berdialog dengan Bunga berkaitan dengan informasi yang disampaikan oleh Ibu Siti Maria sebagai guru piket dari saya tempoh hari. Bagaimana dia mencatat saya dengan Bunga. Mari kita saksikan tayangannya. Baik, Bunga. Assalamualaikum, Bunga. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabarnya dari Bunga? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat ya? Ya, maaf saya mengganggu waktu Bunga ya. Boleh kan ngobrol dengan saya? Boleh. Iya. Begini Bunga, kemarin datang saya Ibu Siti Rodija, guru piket, menginformasikan ke saya bahwa Bunga itu sering tidak ikut 2 program keagamaan sekolah, sering tidak melaksanakan bersama-sama sholat zuhur jamaah di sekolah, dan sering juga tidak ikut duha bersama. Nah, ketika Bu Siti menanyakan alasannya, katanya Bunga itu alasannya malas, kemudian
Nanti kan sholat dulu bisa selesai setelah pulang sekolah jam 2:30. Nah, itu kan Ibu Ibu Siti. Ya, saya karena mungkin mau konfirmasi Bunga. Apa betul informasi seperti itu, Bunga? Iya betul Pak Ilham. Saya sering tidak melakukan sholat duhur berjamaah bersama di sekolah dan tidak suka sholat duha bersama di lapangan. Saya akui itu perbuatan yang salah. Perbuatan yang salah itu ya. Oke, Bunga. Kalau Bunga mengakui perbuatan yang salah, saya juga dulu pernah Bunga waktu SMP ya, sama di sekolah saya juga di Kabupaten Tasik itu di Luisari. Ada program sholat duhur, lagi sholat duhur siswa itu, kemudian juga sholat duha bersama, tapi tidak di lapangan di masjid. Nah, saya pernah satu kali tidak ikut. Pertama tidak ikut sholat duha itu karena saya harus mengantar dulu adik. Saya izin mengantar dulu adik ke SD. Kemudian saya juga pernah tidak ikut sholat duha berjamaah di sekolah itu karena sebelum duhur ada informasi bahwa ibu saya sakit dan saya harus memberikan obat. Jaraknya lumayan agak jauh dari rumah. Jadi sekali dua kali saya tidak ikut sholat duhur dan itu menurut saya ya wajar ya karena ada izin, dan kalau sekali dua kali kan kita wajar ya Bunga ya. Jadi manusia itu kan tidak ada yang sempurna di dunia ini, pasti punya salah ya, seperti tadi Bunga juga kan, Bunga sudah diakui kesalahannya. Baik Bunga, tadi Bunga mengatakan bahwa Bunga itu tidak melaksanakan sholat duhur berjamaah ya, kemudian tidak ikut sholat duha bersama di sekolah. Nah, sekarang saya ingin juga mendengar dari Bunga, apa tuh alasannya tuh Bunga tidak ikut kedua program keagamaan di sekolah itu? Iya Pak, alasan saya tidak sering melaksanakan sholat duhur bersama dan sholat duha bersama di lapangan. Bukan saya haid atau di sholat itu bisa dikerjakan di rumah, tapi saya itu sering malas membuka sepatu, mengantri wudhu, jadi saya main HP di kelas. Oh gitu ya, jadi malas membuka sepatu juga malas dulu ya, kemudian karena membawa apa mendingan main HP ya lebih enak gitu. Baik, nah dengan alasan seperti itu merugikan nggak kepada diri Bunga? Merugikan. Apa tuh contohnya merugikan Bunga itu? Merugikan karena saya tidak mendapat pahala ya, kemudian apa ini? dan saya juga dijauh teman-teman saya karena teman-teman saya banyak yang sering melakukan sholat duha dan zuhur bersama, sedangkan saya asik main HP sendirian. Oh, jadi tidak diabaikan oleh teman-teman ya, teman-teman ke masjid atau ke lapang, Bunga sendiri. Jadi sering tidak diperhatikan atau tidak diingat oleh teman-teman ya, dijauhi ya. Nah, itu berarti itu kerugian ya bagi Bunga ya. Nah, baik Bunga. Dulu kan kita di kelas 8A ya, kelas 2 pernah kita ada keyakinan kelas tuh, keyakinan kelas produk dari Bunga dan kawan-kawan. Nah, kira-kira dari apa yang Bunga ungkapkan tadi beserta alasannya, kemudian kerugiannya, apa saja keyakinan kelas yang belum Bunga tunjukkan tuh? Sekarang keyakinan kelas yang belum ditunjukkan tuh apa tuh keyakinan kelasnya? Kan dulu ada, kita kan nulis ya keyakinan kelas bahwa taat terhadap sekolah, kemudian harus peduli, apa saja tuh yang belum Bunga tunjukkan berkaitan dengan tadi Bunga tidak ikut sholat berjamaah dan tidak ikut sholat duha? Tidak mentaati peraturan agama. Tidak mentaati peraturan agama ya, berarti keyakinan kelas itu ya yang belum dijemputnya apa lagi? Tidak mentaati peraturan sekolah. Tidak mentaati peraturan sekolah. Jadi ada ketaatan yang bisa ditaati ya. Ada lagi kan? Apa nih kira-kira? Di samping Bunga tadi belum menunjukkan ketaatan kepada Allah ya, belum menunjukkan ketaatan kepada peraturan sekolah, ada nggak nilai-nilai yang atau keyakinan perasaan yang belum Bunga tunjukkan? Kan Bunga tadi tidak istilahnya kawan-kawan menjadi Bunga kan? Nah berarti
kalau bunga ingin didekati kawan-kawan, dia apa kira-kira? Kawan-kawan kan semuanya butuh apa itu bunga juga ini butuh apa? Kawan-kawan juga sholat dulu berjamaah. Jadi ada nggak belum menilai ataupun keyakinan bunga seperti menghormati dan menghargai kawan-kawan yang belum bunga tunjukkan, betul kan? Jadi bunga belum menghargai kan? Menghormati kawan-kawan kan? Oh iya, jadi keyakinan kelas yang belum bunga tunjukkan, yang kita akan kepada Allah ya. Kemudian yang kedua kita akan kepada agama, peraturan agama dan peraturan sekolah ya. Dan yang ketiga berusaha menghormati dan menghargai kepada kawan-kawan. Baik, bunga. Kalau keyakinan yang belum ditunjukkan oleh bunga seperti itu, nah sekarang agar perilaku bunga tadi tidak diulangi lagi ke depan, ada juga gagasan dari bunga. Apa nih yang harus bunga lakukan? Yang harus saya lakukan, pertama-tama saya sebelum berangkat ke sekolah, saya akan berwudu terlebih dahulu dan menjaga wudu tersebut dari pagi sampai siang. Dan saya juga berjanji kalau wudu saya batal, saya akan memberi wudu dan juga saya tidak akan berlangsung lagi. Tentang HP gimana HP itu? Kalau tentang HP, ketika saya sholat bersama di lapang, saya akan mengirimkannya kepada guru IKEP yang bertugas. Baik, bunga luar biasa, mantap nih. Ide atau gagasan bunga agar perilaku ini tidak diulangi lagi ya. Bunga, marilah mengucapkan terima kasih atas obrolan atau dialognya. Semoga bunga kedepannya menjadi anak yang lebih soleha. Dan obrolan kita atau dialog kita sampai di sini bunga ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Silakan bunga untuk masuk kelas kembali dan tetap semangat bunga ya. Iya Pak. Iya. Selamat bunga. Assalamualaikum Pak. Terima kasih. Kenapa Obrolan kalian ya tentang praktik segitiga restitusi. Apa nih tanggapan bunga tentang praktik tadi? Iya Pak, tanggapan saya yang pertama, saya sangat bahagia dan termotivasi untuk melakukan perbuatan baik di masa yang akan datang. Yang kedua, saya semakin ingin melakukan keyakinan kelas di kelas saya. Iya. Cukup bunga? Cukup. Iya. Terima kasih ya bunga ya. Ya Pak. Ya, assalamualaikum bunga. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, karena kita dari isi tadi yang termasuk menstabilkan identitas, kata-kata apa dari saya? Ada kata-kata apa tadi? Kita lihat identitas. Nah itu kan tadi. Pada Ibu ada kata-kata nih. Kira-kira apa tuh dari saya, ada nggak yang bisa menentukan apa? Nah, kan kata-kata itu? Iya. Dia ada lagi nggak? Jadi saya batur. Ya, jadi ayah batur jadi jauh bahasa. Ya, betul, bagus. Kemudian meditasi yang salah tadi kata-kata apa nih saya nih? Yang bunga menceritakan apa tuh? Karena saya dari di SD Usari katanya. nah tadi enggak, ketika bunga itu kan alasannya karena saya malas terus iya tidak mau antri itu apa tuh kata-kata di depan yang saya tadi ungkapkan. Betul Bu. Nah ini kan saya tadi kan coba ungkapkan alasannya. Nah maka bunga apa? Nah itu kan tidak salah. Kemudian yang terakhir, apa kata-kata saya tadi kepada bunga? Keyakinan kelas. Nah, betul. Yang dari kelas dan yang terakhir lagi yang tadi sebelum ditutup. Jadi gagasan. Jadi gagasan untuk materi pembahasan ini. Nah itu Bu, itu ya Bapak. Tentang itu mungkin Bapak dan Ibu, itulah mungkin pas ya Bu Fitri. Apa kewajiban saya untuk berbagi ya, berbagi praktik baik dengan kawan-kawan.
Mudah-mudahan ini bermanfaat, sekali lagi bermanfaat dan menjadi inspirasi buat Bapak dan Ibu. Bukan hanya sebagai wali kelas kan ini, sebagai guru aja, sebagai guru juga sama. Untuk mempraktikannya silahkan Bapak Ibu dicoba di kelas masing-masing. Kemudian apa yang saya ungkapkan dari awal sampai akhir cukup sampai di sini. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Kepala yang telah memfasilitasi ini, dan mohon dengan sangat itu yang ada di bus jangan disimpan di sini. Bahwa gitu. Ini hanya sebagai kita kenang-kenangan bahwa inilah momen kita pernah seperti ini gitu ya. Dan kita berjumpa lagi nanti setelah Jumat di Kopi Hawu ya. Ya. Yang terakhir saya minta satu orang sebagai refleksi aja sebelum nanti Ibu yang menutup. Refleksi satu orang aja dari proses awal kita dari awal sampai akhir. Maka pada saat pada si bungsu, mana pada bungsu. Pada Ibu Berna, pada mana? Kalau aku sih ya. Berna, refleksi dari awal sampai akhir proses kita dari tadi. Ini pada ya. Ini salah. Mana sih? Mana sih apa? Mari ya. Jadi kesempatan buai waktu pertama dikasih itu ada refleksinya Pak Nasir. Jadi refleksi itu bukan ke saya tapi ke proses dari awal. Silakan Pak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Tapi itu bilang ya. Yes, itu kan model kata sekarang mungkin tentang proses. Jadi banyak ini ya, ilmu yang didapat. Pak Ilham itu is the best lah ya. Ininya Ya, untuk mengenai materi yang disampaikan tadi kalau saya lihat dimulai dari peraturan kelas, kemudian yang kedua kita harus membuat kalimat positif penjabaran dari peraturan kelas tadi, dan yang ketiga dirangkum menjadi apa? Satu dengan kelas. Gitu ya. Itu saja memang yang didapat. Ini bermanfaat sekali bagi kita sebagai guru. Itu baru ya. Salam. Kita anak-anak tuh tepuk tangan buat Nasir. Ya, sekarang dari titik silakan. Ini kan anak-anak. Luar biasa, anjing menyala Pak Ustaz Ilham. Ini sebetulnya materi yang sangat kita perlukan karena di kurikulum tidak ada lagi hukuman. Nah ini untuk mensosialisasikan, merubah mindset kita, merubah dari hukuman menjadi ini ya itu memang memerlukan proses, memerlukan waktu, tapi setidaknya dengan apa yang Ustaz sampaikan itu menginspirasi kita bahwa sekarang itu memang segalanya untuk peserta didiknya, jadi membuat nyaman, membuat aman, sehingga ketika anak-anak taruhlah tadi ya membuat kesalahan istilahnya ya, itu penanganannya sekarang itu lain, jadi tidak memang saling tergesa, jadi kalimat penanganannya tetap membuat kesalahan itu menjadi bagian dari proses pembelajaran. Nah, upaya yang kita lakukan untuk agar anak tadi disiplin, tanggung jawab, ada tadi caranya yaitu dengan membuat tata tertib aturan yang dibuat sendiri. Jadi sebetulnya keyakinan kelas itu tata tertib ya, yang dibuat oleh anak-anak sendiri. Makanya aturan di langgar turunnya nama gitu kan logikanya. Jadi anak-anak yang membuat sendiri, anak-anak yang menjunjungnya juga yang mengimplementasikannya, sehingga nanti diharapkan kita punya harapan besar anak-anak itu ketika aturannya dibuat oleh anak-anak bisa melakukannya, bisa mengimplementasikannya. Hanya namanya juga manusia ya, tetap pasti ada suatu saat tidak pas gitu ya antara yang dituliskan dan yang dikerjakan. Nah, tadi penanganannya tidak lagi dengan hukuman, tapi tadi dengan segitiga tadi, sanes project tapi resti. Itu jadi sekarang mah berarti yang ngobrol, yang komunikasi itu bukan hanya Budian, Nopi dan Budian. Semua juga termasuk saya sendiri mungkin dengan, kalau saya mungkin lebih banyak bersinggungan dengan ibu bapak. Tidak lagi mana sih mana kasih aman mau tidak lagi seperti itu. Mungkin ya mana sih aman
Oh, wangi teuing. Ini mah rumah habis ya. Terima kasih Pak Ustaz sekali lagi. Kami amat sangat bersyukur di status sekolah penggerak ada guru penggerak, jadi amat sangat membuat program di sana. Terima kasih. Program-program di sekolah penggerak itu sudah juga dikerjakan oleh kemarin kami baru berpikir Pak, ini Pak Ustadz sudah selesai. Akhirnya disiplin positif rumah aja cara menularkan ke ibu bapak sudah. Jadi terima kasih dan semoga Pak Ustadz tetap sehat dan mulia karena ya tadi kesehatan itu amat sangat penting untuk kita semua. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya kepada Ibu, terima kasih kepada Ibu Fitri sebagai posko yang telah memfasilitasi ini dan kepada rekan-rekan. Dan kebetulan sebetulnya kalau dengan Ajni itu memang ada skenario Bu. Tapi kebetulan ketika kemarin malam Kamis itu memang saya memperhatikan dengan 6 orang yang berbuat melanggar di Pramuka malam pukul 2. Kemudian saya mencoba untuk menerapkan ini. Mudah-mudahan mereka yang 6 orang itu bisa berubah. Mohon maaf dan terima kasih. Mohon maaf atas segala perhatian. Terima kasih. Mohon maaf atas segala hal dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.